Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Bertemu kembali dengan saya Arya Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Ya. Hari ini berita kita ini seru-seru sekali sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya. Seru apa ya? Seru-seru ya. mendebarkan ngeri, lah ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri ya. sedap ya. Ya mungkin kita langsung aja nih. Ini Berita terkait pertama. dengan aksi pembakaran dan perusakan. Dua lokasi hiburan malam. Ya. Ini masing-masing namanya Cafe Duku Indah dan Champion. Champion Yang masih wah. menjadi perbincangan ya masyarakat ya. Tapi Karena belakangan ini cukup seru ini Bang. seru. Belakangan ada yang lebih seru lagi. Apa itu? Ternyata ketika terjadi penyerangan itu ada satu mobil yang mengawal. Dua mobil yang dengan mengawal. logo yang berbeda kan, warna-warni Iya. kan. Yang satu loreng Loreng, itu kan. ya kan? Yang satu ini yang membuat Yang getar. satu ini loreng asli ya, ini kayaknya ya dari berdebar ya. Ini yang asli aja berdebar ini. Iya, asli. Oh, Yang asli. Kiput. Yang asli nengok ini berdebar. Kiput. Waduh, ini karena kecil, mirip kan? ya logonya ya. Ya, logonya mirip. Apakah benar atau tidak kita? Apakah benar atau memang benar ya? Karena katanya Iya. mau ngasih klarifikasi katanya ya. Katanya. Oh, Tapi berarti- coba kita. Tapi Iya. memang secara apa ada videonya jelas. Ada Nah, itu nampak. nampak. Oh, gitu Atau ya. kita perlihatkan Boleh, dulu. boleh Kita ya, perlihatkan dulu. Demo CDI. Nah, kita ada PM. Iya. Sini dah. Ini ya. Ke kanan aja, kanan. Belokan kanan. Terus, kanan terus. Apa nama itu? Dek, belakang aman, Dek. Dek, mobil lah, besok mobil lah balik. Demo CDI. Nah, kita ada PM. Iya. Sini dah. Ini ya. Ke kanan aja, kanan. Belokan kanan. Terus, kanan terus. Apa nama itu? Dek, belakang aman, Dek. Dek, mobil lah, besok mobil lah balik. Oh itu dia. Nah, itu tadi ya dua mobil ya terekam ya. Kelihatan ya. Tapi banyak juga tadi kayaknya sepintas pecahan-pecahan botol ya yang berlari-lari ya. Apa ini ikut menyerang kayaknya ya? Iya. Itu Karena informasi dari warga memang Bang, ini yang nyerang ini ada yang posturnya tinggi tegap, ada yang di bawah rata-rata. Tapi jogal. Jogal mungkin diduga ya. Diduga. Sudah pakai barang apa mungkin kan? Iya kan kalau ya. sudah yang pakai untuk anjing gila bukan? mungkin Kira-kira kan, itu ya. Iya. Kalau itu langsung memang bawanya beringas kan? mau berantem aja itu. Iya, makanya ini apalagi dikawal kan? Makin percaya diri ya. iya kan? Makin war gitu ya. Tapi apakah betul itu kira-kira? Nah, ini yang asli masih apa enggak itu? kalau mobilnya. sepintas sih mirip asli ya. Mirip asli kan ya. Mirip asli. Apakah benar memang benar? Coba nanti mungkin bisa kita dalami lebih lanjut lah ya. Ini kita tanya ke reporter kita ini, Bang. Ya. Halo, selamat sore Bung Pian. Ya, halo, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya. Nah, ini berkenaan dengan penyerangan dan pembakaran kafe. Ini ada informasi yang kita terima bahwasannya pelaku ini merupakan OKP. Itu pertama. Yang kedua, memang kan sempat ketika pembakaran terjadi ada yang menghubungkan bahwasannya itulah kafe ini buka di saat Ramadan. Ternyata belakangan diketahui bahwasannya ini ada indikasi dugaan persaingan bisnis begitu ya. Iya, kalau bulan Ramadan digrebek itu biasa kan katanya bukan yang seperti itu. Iya. Beda ya, beda kostum ya. Nah, ini bisa dijelaskan Pian soal masalah dugaan keterlibatan OKP Pian. Silakan Pian. Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribuners di rumah.
Ya, Kasat Reskrim Polrestabes Medan menjelaskan kejadian ini memang melibatkan sejumlah oknum OKP yang menyerang KP CDI ini, yang mana OKP tersebut diduga berasal dari daerah Binjai ya Bang, yang saat ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian terkait adanya pengerusakan KP CDI ini di kawasan Kutalim Baru. Ya, pasca penyerangan KP CDI ini juga sempat ada beredar video Bang yang memperlihatkan ada sejumlah orang dan 3 unit mobil yang menuju ke lokasi tersebut. Salah satu mobil tersebut terlihat memang mirip seperti mobil polisi militer Bang. Yang saat ini kita masih berupaya mengkonfirmasi Bang, adakah memang pembackupan yang dilakukan oleh yang diduga polisi militer ini terhadap pengerusakan KP CDI di Kutalim Baru ini Bang. Ya baik Bang. Oh, ini berarti karena secara wilayah kafe ini berada di Deli Serdang, tapi karena Polsek Kutalim Baru ini berada di jajaran Polrestabes Medan, sehingga Polrestabes Medan ikut melakukan pengusutan, begitu ya Pian? Iya Bang, berdasarkan informasinya yang kami terima dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwasanya kawasan tersebut juga masih masuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan Bang, karena memang di lokasi tersebut memang perbatasan Bang antara Binjai dan Polrestabes Medan Bang. Berarti ini banyak menyangkut kewilayahan ya. Ada Polres Binjai, ada Polrestabes Medan, ya kan? Dan harusnya juga semestinya Polresta Deli Serdang juga ikut bergerak ini Bang. Karena ini kan berada di wilayah hukum Deli Serdang gitu ya. Wilayah teritorialnya Deli Serdang. Iya. Wilayah hukumnya Medan gitu. Dan ini informasinya kemarin kita terima dari warga, ini S ini siapa ini? Disebut-sebut ada S katanya. Apakah Sapi'i, Samsudin atau ini diduga ya orang-orang yang melakukan pengerusakan kabarnya ini diperintah oleh S ya? S yang foto-foto kemarin? Bukan, ini kayaknya kawannya juga. Ya Bang, dari apanya sama ya? CS ini Bang kita duga merupakan ketua OKP Bang di kawasan tersebut Bang. Namun belum ada Bang yang membeberkan secara pasti identitas dan juga statusnya ini apakah memang benar dia ketua OKP di sana atau belum Bang, karena sejauh ini masih dugaan saja Bang. Si S ini yang merupakan ketua OKP ini terlibat dalam penyerangan KP tersebut Bang. Oh, berarti ini masih informasi yang kita tangkap dari warga ya, bahwasannya warga secara tidak langsung karena tidak berani Bang, tentu kan karena namanya OKP kan, pasti takut gitu ya, dan warga bilang ini ada peran S katanya. Saya kira S yang dimaksud yang ini S yang buronan Polda. Yang foto-foto. Iya, ternyata S yang lain. Oh iya. Yang kabarnya masih berteman lah. Berteman juga sama Bapak itu. Iya, baik Pian, baik. Ya mungkin barangkali Pian nanti bisa ditindaklanjuti seperti apa pengejaran terhadap oknum-oknum OKP ini Pian. Ya terkait apa tadi juga mungkin bisa dijelaskan Pian, apakah memang faktor utama penyerangan itu adalah persaingan bisnis ya, bukan terkait Ramadan ya? Bukan. Ya, dugaan kita Bang sejauh ini memang terkait bisnis Bang, karena di lokasi tersebut warga pun tidak banyak Bang, hanya terdapat 8 rumah Bang di lokasi tersebut. Terpencil ya. Tapi ada 2 KP di situ. 8 rumah ini melakukan penyerangan dengan jumlah orang itu Bang berkisaran ada ratusan Bang. Itu bisa dilihat videonya bisa ya. Dilihat ya. Iya.
8 rumah tapi 8 rumah ada dua tapi kafe yang ada ramai, dua ya? kafe yang cukup ramai dan satu kafe yang baru saja direnovasi, Bang. Berarti ada 3 di situ. Enggak. Ada 2. Kafe Duku Indah inilah baru direnovasi. Itu namanya tadi dibilang Vian agak keren ya, Ya, CDI. Iya, jadi informasi yang kita terima rencananya nanti Lebaran mau Launching. inilah party baru renov kan rupanya. Ada kawan di sana yang kok rame kali gitu kan digas. Iya, jadi adik-adik gemes itu yang biasa di sana pun merasa aduh gitu ya. Walaupun tempatnya terpencil tapi konon masyarakat dari Medan berbondong-bondong juga ke sana, ada Bang. Kenapa ya? Karena kan KP Sedap ini ya tempatnya? saingan juga dengan Sky Garden. Oh, yang Sky punya Garden S itu tadi. punya ST. ST. Ini S ya. Iya. Ini seru sebenarnya. Seru, ya. Apalagi ada melibatkan mobil ya, mobil apa yang logonya mirip dengan Apa? tentara. Apanya polisinya tentara? Iya. Kita pun agak gentar. Agak gentar ya bilangnya, menyebutnya ya. Menyebutnya, iya. Nah, ini Pian menyangkut masalah penyerangan. Kita berlanjut ke masalah Iya, ada juga yang berkaitan dengan OKP juga ya. Ini mau kita tanya Pian, kabarnya ada penangkapan ya soal ketua OKP di Medan Area yang sempat melakukan aksi penculikan dan penyiksaan ya terhadap satu keluarga. Ini bisa dijelaskan, Pian? Ini warnanya berbeda ya? Warnanya beda ini. Warnanya beda OKP-nya. Mungkin videonya bisa diganti nanti Pak Sipa ini. Warnanya Nanti beda. Kalau terus-terusan Bingung. Bukan yang tadi yang mobilnya lewat itu bisa marah. Bisa dia, marah. kan? Ya ini bukan kami nggak ada nyulik, kami Kami nggak bakar ada aja. Ya, silakan Pian, dijelaskan Pian. Ya, baik Bang Arai. Memang tadi dini hari tadi memang Polrestabes Medan menangkap satu orang yang melakukan penganiayaan terhadap satu keluarga Bang di kawasan Medan Area, yaitu bernama si R ya, berinisial R ya. Berinisial R, Iya. yang merupakan ketua OKP Bang di kawasan Medan Area. Bang, di mana beberapa waktu lalu dia sempat melakukan penganiayaan Bang terhadap satu keluarga di markas OKP-nya Bang di kawasan Medan Area, di mana setelah kejadian tersebut salah satu anak dari korban ini melapor ke Polrestabes Medan Bang atas pengaduan penganiayaan Bang. Nah, sebetulnya kronologisnya kejadian tersebut terjadi karena awalnya memang si korban ini Bang yang melapor ke Polrestabes Medan ini, bapaknya yang bernama Pilu melakukan penganiayaan Bang dan terlibat cekcok dengan keluarga si OKP ini. Di mana setelah kejadian itu barulah ada penculikan Bang yang dilakukan oleh si R ini Bang. Nah, si R ini kemudian juga melaporkan si Pilu ini ke Polsek Medan Area, di mana si Pilu ini sudah diamankan sebelumnya Bang. Oh gitu. Nah, setelah dilaporkan ke Polrestabes Medan Bang, si R ini sempat melarikan diri Bang, sehingga dicari polisi dan akhirnya ditangkap Bang di kawasan Provinsi Aceh Bang. Saat ini mereka sedang pihak polisian sedang membawa si R ini menuju Polrestabes Medan untuk dilakukan penahanan Bang. Kapan penangkapannya Pian? Dari si R tadi? Penangkapannya di hari Selasa Bang, Selasa dini hari tadi Bang, sekitar jam 2 tadi Bang, ditangkap sama polisi di Provinsi Aceh Bang. Iya. Oh, berarti ini karena bermula dari persoalan cekcok ya, orang tua si pelapor dengan seorang wanita bernama Novi begitu ya. Persoalan ya Bang, begitu Bang. Jadi ini gara-gara di parkiran ini Bang. Kira-kira tiba-tiba terjadi perdebatan antara ayahnya si pelapor dengan wanita bernama Novi. Novi ini keluarganya dari R ini. Sehingga Novi ngadu, "Bang, aku atau apa Om gitu kan, ribut dengan bapak-bapak." Jadi si R yang ketua UKP ini
langsung culik, langsung ini yang diculik ayah, anak, menantu. Ngomong. Sekali tiga. Ngeri memang, ngeri. Kalau udah loreng-loreng ini kita merinding. Main culik aja. Iya. Kayak orde baru ya. Iya. Bang, si Pilu ini Bang yang ditahan di Polsek Medan Area ini juga merupakan residivis Bang, kasus pencurian Bang. Yang baru beberapa tahun yang lalu lah keluar dari penjara Bang. Saat ini sudah masuk lagi ke penjara Bang. Ini yang digambar kira-kira siapa, Pian? Anaknya Dari Anaknya Bang, si Padli Bang, anak dari si Pilu Bang yang melaporkan ke Bapak ini pun namanya Pilu ya, memilukan. Iya. Memilukan memang kejadian ini. Ya, kami pun turut prihatin dan merasa pilu ya dengan Pak Pilu. Baik, Pian, ada lagi Bang. Saya cukup pilu melihat kisahnya Pak Pilu ini memang. Baik. Ya baik Pian, barangkali nanti bisa dimonitor lebih lanjut soal kedatangan dari Ketua OKP berinisial R ini ke Polrestabes Medan. Mungkin itu saja Pian. Sama sekalian yang tadi yang pertama kita soal penyerangan kafe Kafe bagaimana perkembangan terakhir kasusnya, apakah sudah ada di antara penyerang itu yang ditangkap ya. Ya, mungkin itu saja Pian. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Aras dan Bang Agus. Ya itu Bang. Ternyata korban yang kedua tadi namanya Pilu. Jadi ini kita harus jelaskan sedikit ulang lagi ke netizen agar mereka nanti bilang ini kok tiba-tiba berubah. Tadi berita pertama kita membahas soal penyerangan kafe ya kan oleh sekelompok diduga OKP begitu ya. Nah, saat penyerangan terjadi ada mobil yang berlogo OKP loreng ya, kemudian ada juga mobil lain yang berlogo mirip sekali dengan polisi militer gitu ya. Nah, kemudian karena berita yang dilaporkan adalah oleh reporter yang sama. Kemudian ada kasus juga bahwasanya kurang lebih mirip lah. Sama-sama OKP. Tapi walaupun yang kali ini berbeda warna. OKP yang ini, yang kedua ini melakukan penculikan dan penyiksaan gitu dan pelakunya sudah ditangkap. Kalau yang OKP pertama itu lorengnya warna biru hitam hijau, yang kedua ini lorengnya oranye hitam coklat. Jadi masih berkaitan dengan OKP-OKP-an lah ya kira-kira. Itu berita pertama dan kedua. Tapi aku tadi masih penasaran itu kenapa mereka berkelahi di parkiran tuh? Apa masalahnya? Nah, itu yang masih menjadi apakah rebutan parkir atau mungkin senggolan kan bisa Bang di parkiran sempit kan senggolan. Kan sekarang banyak tuh orang berebut parkir dah. Iya, betul. Bukan hanya berebut lahan parkir. Bukan, tempat parkir juga. Iya, aku duluan katanya gitu. Sudah nunggu tiba-tiba masuk. Kayak film Mr. Bean. Iya. Tahu sap katanya. Sap masuk. Marah lah orang kan gitu. Perempuan pula kan. Iya. Ya, tapi bagaimanapun penculikan itu tidak tindakan kekerasan apapun bentuknya kita tidak mentolerir. Iyalah. Ya. Ini seperti disampaikan oleh Bang Sinurat. Cepat tangkap Pak Polisi, jangan arogan sama ormas arogan lo. Iki apa? Maksudnya apa ini? Nah, ini ada Bang Sopian juga ini. OKP lagi. Nah, iya memang OKP terus kalau memang di karena kita, subur kan Sumatera Utara ini adalah kotanya para ketua gitu. Kotanya OKP juga. Banyak kan OKP sini ya. Banyak. Ya itu berita pertama dan kedua. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Selanjutnya kita ke Deli Serdang dan ini cukup miris lah. Miris. Pilu. Ini betul-betul pilu ya. Betul pilu. Jadi ada seorang anak bayi baru dilahirkan dan prematur. Dalam kondisi prematur artinya belum cukup bulannya dan ketika dilahirkan itu kondisinya tentu kurang bagus ya, drop. Nah, kemudian ini anak dari pasangan suami istri M. Fahrul Rozi dan Intan Sari, warga Desa Sekip, Kecamatan Lubu Pakam, Deli Serdang. Nah, jadi jadi anak ini lahir di klinik dalam keadaan prematur, kemudian dirujuk, harus mendapatkan perawatan lebih gitu ya, dirujuk ke rumah sakit RSUD Amri Tambunan. Iya, ini punyanya plat merah ya. Rumah sakit umum Deli Serdang. Iya. Nah, ternyata itu tidak
sampai di sana ternyata tidak ditangani dengan baik lah ya, sehingga ada keluarga merasa kok ditolak begitu, harusnya ditangani lah dulu ya kan, ibaratnya entah mbok dicek dulu, dilihat ya kan. Ini pihak keluarga kakeknya korban lah kita sebut ya, Pak Surya Dharma ini bilang bahwasannya begitu sampai udah cari aja rumah sakit lain. Karena katanya alat-alatnya habis. Habis bisa alat-alatnya? Mungkin dimakan. Ya kan? Bisa habis alatnya. Kayak vaksin ya, kalau vaksin bisa habis kan. Alat-alat kok habis? Nah itu agak aneh memang. Kan alat-alatnya nggak pakai sekali buang ya kayaknya ya. Entah dimakan, makanya apa dimakan atau? Iya, ini kakek korban ini menjelaskan sambil menangis. Menangis lah, iya menangis lah bang. Namanya cucu kan? Cucunya. Dan jadi sekitar 30 menit mereka di situ, dibiarkan, jam dan dibiarkan. Nah kemudian baru mereka pergilah ke rumah sakit sendiri ke rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta Grand Med, ya. Di sana sempat ditangani bang, ditangani dengan baik. Kemudian karena juga memiliki keterbatasan fasilitas, bayinya dirujuk ke rumah sakit Binakasi. Di Binakasi ternyata keluarga tidak mampu mengeluarkan biaya yang cukup besar bang, sehingga dibawa pulang dan akhirnya meninggal dunia begitu. Mungkin kita langsung aja bang ke videonya. Videonya ada penjelasan dari Pak Surya Dharma. Ditanganinya, habis itu dirujuknya ke Binakasi. Dia juga nggak punya penjelasan. Pak, ini katanya informasinya cucu bapak ini sempat ditolak nih di rumah sakit Amri Tambunan pada hari Minggu lalu, benar pak? Iya benar, pada waktu itu jam hari Minggu, jam 10.45 sekitar begitu. Saya bawa cucu ini ke rumah sakit Amri Tambunan. Dibawa karena apa itu? Karena menurut bidan yang melahirkannya itu pertolongan pertama, ini perlu penanganan khusus. Alatnya ada di rumah sakit. Dia tunjukkan rumah sakit yang kita punya ini. Oh gitu, baik. Karena lagi pun terdekat ya, gitu ya? Dekat. Jadi dengan naik becak, dengan pembantu dari bidan itu dibawa olehnya anak kan, sampai di rumah sakit Deli Serdang, saya masukkan ke IGD. Mereka periksa sebentar, habis itu bilang alat kita nggak ada, habis. Periksanya seperti apa pak, kalau bisa boleh tahu? Ya periksa cuman cukek-cukek gitu ya. Cuma pegang-pegang aja? Pegang-pegang, lantas mereka bilang ini alat nggak ada, habis terpakai. Saya kan merasa heran, tahu kita sebagai rakyat mestinya ada penanganan medis. Ditangani dulu gitu ya? Antara habis nggak habisnya alat mereka kita mana tahu. Apalagi itu rumah sakit kan akreditasinya B, kelasnya lebih tinggi. Iya. Jadi karena nggak ada, dibilang supervisornya itu carilah rumah sakit yang lain. Rumah sakit lain ya? Jadi dibawa kemana pak selanjutnya? Saya bingung. Saya digendong sama bidan pembantu itu, cucu saya ini. Kami berdiri di teras rumah sakit. Jadi ngerujuk bukan orang itu pak ya, cari sendiri kita ya gitu ya? Rumah sakit Grand Medistra. Dirujuk ke situ ya? Tapi ini sakit saya bawa ke Grand Medistra. Bukan orang itu ya, bukan ya? Di Medistra ditangani pak? Bukan, sampai di Medistra ditangani? Ya mereka tangani langsung. Langsung ditangani, beda ya pak ya? Beda lah, dengan dibiarkan, dengan diapakan. Kita kan nggak mau seketika sembuh, tapi penanganan. Ada penanganan ya? Ya kita kecewa dengan caranya. Ditangani oleh Medistra, jam 5 dia izin sama kami untuk dirujuk. Oh itu Medistra cari rujukan sendiri ya gitu ya? Diantar kami dengan ambulannya ke? Sampai ke Binakasi, Sunggal, Medan.
sampai kecewa dengan caranya. Ditangani oleh Medistra jam 5, dia izin sama kami untuk dirujuk. Oh, itu Medistra cari rujukan sendiri ya, gitu ya? Diantar kami dengan ambulannya sampai ke Bina Kasih Sunggal, sampai di Bina Kasih langsung ditangani pakai inkubator dan sebagainya kan. Gitu. Artinya kekecewaan kita sama rumah sakit Amri Tambunan ini, rumah sakit daerah di Serang ini, sebenarnya oknumnya nggak punya akhlak gitu. Nggak tahu dia bagaimana menyikapi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya kalau perkara bayar, kita bayar. Bukan kita mau Ini pasien BPJS atau apa nih Pak? Belum BPJS. Belum. Ibu bapaknya ada? Ada. Oh. Nah itu Bang, sepertinya marah, kecewa, kesal kan? Iya. Bercampur aduk ya. Iya, harusnya kan minimal ya dicek dulu apanya Pak, gitu kan, dilihat ya kan? Istilahnya penyelamatan pertamanya itu kan harus di situ kan. Iya. Oh ini apa? Kayak malas-malas kalau dari penuturan pegawainya perlulah ini dipecati aja lah udah kalau memang karena ini menyangkut nyawa kan. Mana direkturnya cuek aja. Iya. Kan? Ditanya gitu. nggak mau ini ya, nggak mau jawab. Iya. Nah, Ganti aja cocok ya. Kemarin gitu juga kan? Iya. Rumah sakit Amri Tambunan juga yang katanya mau menduitkan pasien COVID kan, modusnya ada program telepon dokter kan. Akhirnya, ini ngeri-ngeri. Akhirnya dibantah sendiri. Dibantah, nggak ada. Kan? Tapi mencak-mencak. Iya. Kan? Bilang ini itulah sama reporter kita. Iya. Cuma ya kalau kayak gini ganti aja lah direkturnya ya. Sebenarnya rumah sakit itu kan apa ya, ada semacam kode etik kalau apa ya kan? SOP lah minimal Bang ya kan. Begitu ada pasien diterima dulu gitu ya kan. Iya, memang pasien ketika lihat pasiennya gawat gitu kan kondisinya, tangani dulu kan. Oh ini begini ini gitu. Jangan urusan administrasi belakangan. Jangan pula enggak Pak ini. Ya ini kan nyawa bos. Ya Kalaupun kan? apa kan makanya direktur perlu dievaluasi nih cepat ya kan. Dibilang kan kalau memang tidak ada, ini kan disuruh nunggu sudah sempat dipegang. Apa tadi kata Bapak? Cekot-cekot. Dicekot-cekot kan. Nah, sempat dicekot-cekot baru dibilang, "Oh, kami nggak ada alat-alatnya habis sana pergi." Kan. Mau dari awal dibilang kan, diperiksa langsung periksa. Oh, Pak ini Pak, ini begini Pak. Harusnya kita rujuk ya Pak ke sana, diantar. Kondisinya seperti begini. Yang dilakukan oleh rumah sakit swasta, memberikan betul-betul sudah betul SOP-nya. Iya. Dirawat, kemudian mereka dicek dulu, sanggup, Pak di sana ini apa? Kita antar langsung. Langsung antar, iya. Makanya ini perlu apa ini? Kita coba tanya dulu Pak Indra tadi. Pak Indra tadi yang langsung berkomunikasi dengan kakeknya si bayi ya. Iya. Halo. Ya halo. Waduh, ini Pak Indra ini. Ya. Ini kayaknya Pak Indra ini rumah sakit Amri Tambunan ini kayaknya berkali-kali ya Pak Indra. Kemarin kasus yang pertama. Iya, kemarin ada wacana mau menduitkan pasien COVID dengan modus apa namanya? Telepon ini ya. Telemedicine. Alah, bahasa-bahasa apalah ya. Pakai bahasa-bahasa Inggris yang rumit ya. Biar nampak kelas ya. Padahal ujung-ujungnya mau ngolah juga ya kan. Nah, ini sekarang nggak ngerti orang, iya. Ya kan? Sekarang ini tiba-tiba ada lagi indikasi penolakan yang membuat hilangnya nyawa manusia begitu. Nah ini gimana nih Pak Indra? Kepada itu. Iya, ini coba silakan dulu diceritakan. Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Surya tadi, kejadian versi keluarga seperti itu. Jadi hari Minggu mereka datang dan dari klinik bidan langsung ke rumah sakit karena mengingat kondisi anak ini. Menurut informasi ini kondisi lahirnya berat badannya juga hanya sekitar 1 kilo 1 on. Jadi karena usianya masih 7 bulan, jadi memang perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit seperti itu. Jadi sayangnya pihak keluarga ini menyayangkan sikap dari oknum-oknum pegawai yang ada di area ruang instalasi gawat darurat seperti itu. Jadi kasus ini saat ini memang masih terus jadi pembicaraan mengingat nama rumah sakit ini sendiri ini menyangkut nama
mantan Bupati Deli Serdang, yang juga merupakan abang kandung dari Bupati Deli Serdang saat ini. Betul. Ini tadi Bang Pak Indra tadi disebutkan bahwasannya kakek korban menyebut bahwasannya pegawai-pegawai RSUD Amri Tamundan ini gak ada akhlaknya. Ini gimana ini? Karena memang ditolak langsung mentah-mentah begitu ya? Ya, jadi seperti itulah kekesalan, saking kesalnya Bapak Surya Dharma ini yang merupakan kakek dari korban. Ini kakeknya saking kesalnya meluapkan kalimat-kalimat seperti itu, karena pada saat kejadian dia hadir langsung ini dari klinik bidan, langsung membawa cucunya ke rumah sakit, jadi mengetahui apa-apa saja yang dilakukan sama pegawai. Jadi dia kurang puas, sangat tidak puas sekali, karena ini menurut versi dia ini pegawai di situ hanya melihat, memegang-megang tanpa ada tindakan medis sebagaimana mestinya ketika mereka dapat pelayanan di Rumah Sakit Grand Med yang dulu disebut Rumah Sakit Grand Medistra. Jadi ketika membandingkan pelayanan ini, Pak Surya ini menyebut jauh sekali perbandingan pelayanan rumah sakit pemilik Pemkab Deli Serdang ini dengan rumah sakit swasta Grand Med. Jadi saat yang bersangkutan nih Pak Surya ini kecewa mengapa tindakan pegawai di Rumah Sakit Amri Tambunan itu bisa seperti itu, mengapa juga tidak melakukan hal seperti di Rumah Sakit Grand Med gitu. Kalau memang semestinya itu memang dirujuk, kenapa mereka yang disuruh mencari rumah sakit? Ini kan sebenarnya di luar kewenangan mereka gitu. Harusnya kan sistem rujukan sudah ada, bagaimana di mana tempat yang ada menyediakan ruangan NICU, tempat anak ini mendapat perawatan seperti itu. Mestinya Andra, kalau secara prosedural itu harusnya pihak rumah sakit ya yang menunjukkan kemari akan dirujuk begitu ya, bukan disuruh keluarga Pak sini nggak bisa cari sendiri lah. Nggak seperti itu ya? Ya, informasi seperti itu Bang. Jadi idealnya ini masalah mencari ruangan di mana rumah sakit yang punya ruang, punya apa, ini kan kapasitas dari keluarga pasien ini kan tidak begitu luas Bang. Jadi kan dengan sistem jaringan rujukan itu sebenarnya sudah ada Bang, di mana rumah sakit yang saat itu menyediakan ruang NICU tempat bayi ini mendapat perawatan. Jadi makanya mereka ini di mana rumah sakit terdekat saat itu dari Rumah Sakit Amri Tambunan ini hanya bisa ke Rumah Sakit Medistra. Rumah Sakit Grand Med ini, jadi di Rumah Sakit Grand Med pelayanan sempat dilakukan kurang lebih 5 jam. Ini mereka juga cukup puas meskipun akhirnya ini dirujuk ke Binakasi. Tapi pada saat pengerujukan itu keluarga pasien ini tidak disuruh cari tempat rumah sakit mana yang kosong, ini karena rumah sakit Grand Med ini langsung tahu, langsung mencari dan mengetahui di Rumah Sakit Binakasi lah yang ada. Bang Indra, ini kan rumah sakit pemerintah plat merah. Apakah Pak Bupati sudah tahu ini persoalan ini? Ini bagaimana dengan misalnya apakah ada rencana mengevaluasi direkturnya mungkin? Direkturnya sendiri. Direkturnya sendiri sudah. Ini bagaimana ini? Sudah ada keterangan nggak terkait hal ini? Ya, mulai dari pagi kita juga ini sudah mencoba, termasuk saya dan teman-teman lain nih mencoba juga untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak rumah sakit. Jadi karena memang Pak Bupati juga saat ini khusus untuk hari ini kita lihat tidak ada di kantor, jadi kita coba ingin mendapatkan keterangan langsung dari direktur. Namun sayang sekali ini pihak rumah sakit ini masih belum bersedia untuk berbicara banyak. Jadi direktur sendiri ketika dihubungi, kita coba hubungi, ini belum bersedia menjawab panggilan telepon. Begitu juga dengan wakil direktur bagian pelayanan, ini juga dikonfirmasi malah mengaku sibuk, sedang rapat seperti itu. Jadi berarti lebih penting juga, itu ya.
Ya, kalau Humas juga ini belum bisa berkomentar banyak Humasnya karena sibuk juga? Nggak, Humas kayaknya nggak berani karena Oh, nggak pimpinan berani. belum Ya, ngebacot gitu ya. Ya, jadi Humas ini menjanjikan besok itu akan ada klarifikasi mengenai kronologi seperti itu. Jadi Lama ya. untuk saat ini Lama. ini belum bisa Susun dulu. belum bisa apa? Ngarang ya. Kayaknya mau dikarang dulu, maksudnya menyusun ya. Menyusun cerita yang cerita, terbaik ya. iya. Ya, kira-kira Iya. begitu. Ya, jadi tadi ini rumah sakit umum daerah RSUD Amri Tambunan ini juga kalau di pemerintahannya di koordinatornya adalah asisten 1 bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi Bapak asisten 1 juga ini belum bisa berkomentar mengingat Semuanya belum bisa berkomentar ya. Apa karena puasa ini jadi malas berkomentar. Ngomong ya. Iya. Karena kalau ngomong itu Kalau- agak nendang sendiri. Jadi apakah ini dugaannya masih mencari-cari alasan? Oh, atau apa ini? Belum mencari tahu. sebab serta mencari Sebenarnya Bang, kalau ini sebenarnya yang saya amati itu ya, kalau di ruangan IGD rumah sakit itu sebenarnya ada CCTV. Jadi kalau pihak keluarga, pihak rumah sakit ini membantah keterangan-keterangan dari pihak keluarga ini cukup mudah. Kalau dilihat memang dari benar CCTV ya. CCTV rumah sakit itu dalam keadaan aktif, pasti ini apa yang sebenarnya terjadi dan diperlakukan terhadap pasien ini pasti bisa diketahui dengan mudah. Jangan-jangan mati. Iya, kayaknya sengaja rusak, tidak Iya. aktif kan biasa gitu ya. Orang alatnya tadi aja Iya, habis ya kan? alatnya aja bisa habis ya. Apalagi CCTV-nya. Apalagi CCTV Ini kan. telinganya Pak Surya ini, Surya ya namanya ya. Iya, Ini betul. kalau tidak salah ini politisi ya. Udah. Ya, politisi Bang, Salah satu Golkar. partai Golkar ya. Ya. Oh, baik. Satu partai sama Pak Bub ya. Enggak Bang, Oh enggak. Nasdem. Pak Bub apa? Nasdem ya. Nasdem. Iya, Nasdem. Ya. Tapi bersaudara lah itu. Iya. kan? Ya nanti Surya Paloh Pak kan Indra mungkin bisa ditanya lah ke Pak Bupati nih gimana nih Pak terutama gitu Pak kan. Bupati. Karena Kok sudah bisa sering ya, begini? sudah Iya. berkali-kali. Sudah. Sebelumnya juga kan yang perkara masker ya, masker Iya. OKP kayaknya, yang warna OKP. Ya. Iya kan, Oh, Indra? itu ya, Bang. Kalau tidak salah Betul ya. sekali Bang. Ya. Jadi Memang sempat dari catatan awak media sendiri Bang. Ini memang Catatan pribadi awak media ini ya. panjang awak kayaknya media. catatan Pak Indra panjang ya. Iya, betul. Ya, Nah. kasus-kasus yang menyangkut rumah sakit Amri Tambunan ini sendiri memang sudah banyak. Hanya saja memang sampai sejauh ini ketika dilakukan evaluasi itu masih Selamat dianggap terus gitu selamat ya. terus. Selamat terus ya. seperti itu. Bagus, Masih bagus selamat. berarti ya. Jilanya. Ya bisa selamat terus ya, berarti dia evaluasinya bagus walaupun banyak kasus ya. Ya, siap. Betul. Baik. Baik Indra, mungkin itu tadi menyambung arah tadi ke Bapak Bupati lah. Bupati lah, kan? iya. Bagaimana sih tanggapannya, masa berkali-kali ini terus terjadi? Kan malu lah kalau misalnya rumah sakit daerah yang dibanggakan, Iya. Dan apalagi memakai menyandang nama dari keluarga Pak almarhum, Bupati iya, kan? almarhum Pak Iya. Amri Ini juga Tambunan, banyak ya. sangat banyak di kejadian ini banyak disayangkan banyak orang Bang, banyak masyarakat karena memang Bang jenazah bayi ini kan meninggalnya tadi pagi. Itu meninggal karena tadi malam itu pihak keluarga membawa pulang membawa pulang anak bayi ini karena memang merasa untuk biaya perobatan itu satu malam saja di rumah sakit Bina Kasih itu menghabiskan uang 7 juta Bang per malam sekitar segitu. Jadi karena cukup besar ini makanya pihak keluarga membawa pulang. Nah, ketika seandainya ini Bang pelayanan bisa dilakukan sama Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Amri Tambunan, mungkin kondisinya tidak seperti ini Bang. Ketika ada masyarakat susah yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, itu Rumah Sakit Amri Tambunan ini untuk biayanya ini selalu bisa ditanggulangi dengan berbagai cara, di mana intinya pihak keluarga pasien ini tidak akan diberatkan seperti itu Bang. Hanya saja ketika pelayanan di Rumah Sakit Bina Kasih karena rumah sakit swasta
ini yang dianggap begitu berat sehingga mereka pihak keluarga membawa pulang. Ya. Nah, atau memang jangan-jangan alat-alatnya itu memang tidak tersedia di rumah sakit ini. Iya. Sejak awal tidak tersedia, memang tidak lengkap gitu, Ndra. Apakah memang kejadian seperti itu? Mungkin nanti barangkali bisa dikonfirmasi itu. Satu rumah sakit umum daerah yang terbesar di situ ya. Semestinya kan paling tidak ada fasilitasnya dilengkapin seperti itu. Ya. Terutama inkubator ya. Kalau itu kan sangat penting untuk ya kalau dari versi apa Bang? Kalau dari rumah sakit Amri Tambunan dan Medistra ini sama-sama merupakan rumah sakit tipe B. Ya, artinya dia di atas rumah sakit ini hanya ada rumah sakit Adam Malik atau rumah sakit Pringadi, rumah sakit Haji. Artinya untuk fasilitas NICU itu sebenarnya sudah lengkap. Hanya saja menurut versi humas sementara ini tadi mengatakan pada saat kemarin itu hari Minggu ini ruang NICU ini penuh sehingga disebut habis. Tapi ini masih perlu pendalaman lagi Bang, mengingat status ibu bayi ini adalah Bang pengguna BPJS yang kebetulan ini kepesertaannya tidak lagi aktif, mengingat aktifnya itu pada saat dia masih gadis seperti itu Bang. Ketika berumah tangga ini tidak sanggup lagi membayar karena pada saat itu ibunya ini di PHK oleh perusahaannya. Jadi masih ada ini masih kita pertanyakan, masih kita duga apakah pelayanan kesehatan itu tidak didapatkan baik di Rumah Sakit Amri Tambunan, apakah karena takut dengan biaya kesehatan, biaya kesehatannya akan ditanggung rumah sakit ini sendiri, atau karena betul-betul tidak ada ruangan seperti itu Bang. Ya. Kalau misalnya hanya karena rumah sakit khawatir karena biaya, waduh ini saya teringat satu lagu dari punk rock ini. Di rumah-rumah sakit brengsek. Ya kan? Lebih mementingkan biaya daripada nyawa manusia. Nah, ini yang perlu. Lagu Iwan Fals juga ada nih, ambulans jejak kan? Makanya perlu nanti minta keterangan dari Pak Bupati lah. Ini apa sih sebenarnya kok mengerikan sekali ya kan? Kalau sekedar kamar habis barangkali bisa disiasati lah mereka, karena ini yang datang kan emergency betul-betul gawat gitu gawat dan diperlukan disegerakan penanganan khusus kan? Penanganan yang disegerakan. Kenapa yang sudah misalnya sudah ada dan sudah agak mendingan misalnya kan bisa mungkin dialihkan sebentar ke tempat yang lain. Nah, seharusnya orang medis itu bisa sigap lah otaknya ya. Langsung aja gitu Bang. Maunya orang medis ini otaknya sigap gitu ya. Bisa mengambil keputusan dengan cepat kan, gitu. Itu yang jelas untuk besok. Yang jelas kejadian ini menambah daftar angka panjang kematian bayi yang baru lahir Bang. Di rumah sakit itu ya. Setiap kematian bayi yang baru melahirkan itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah, termasuk juga bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Betul. Dan tentunya catatan Pak Indra kan gitu menjadi catatan panjang ya. Ya baik, terima kasih Pak Indra. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, sore Bang. Ya, nah itu tadi laporan Pak Indra. Ini memang cukup miris sebenarnya Bang. Ini Pak Bupati sebenarnya harus cepat bertindak lah. Harus cepat tanggap lah. Kalau tidak ya semakin rusak nama rumah sakit ini. Ketika nama sebuah rumah sakit sudah rusak itu orang pun udahlah ngapain sana gitu ya kan. Nggak beres itu gitu ya kan. Itu orang masuk meninggal itu pasti gitu. Orang sehat aja sakit masuk kan, apalagi orang sakit kan gitu kan. Pokoknya nanti jangan sampai ada muncul istilah begini Bang, kita datang ke sana naik beca katanya, pulang kita diantar ambulan katanya, ambulan apa tandu? Ada kerandanya. Iya keranda kan gitu kan. Jangan sampai ada. Kan sering orang bilang gitu, kita datang naik beca, diantar kadang naik taksi katanya kan. Pulang kita dalam ambulan. Nggak bergerak lagi katanya. Astaga, ini enggak. Makanya kepercayaan. Direktur ini yang harus dipanggil Tapi lolos terus dia ya? Iya, evaluasinya apa kan? Kuasnya kayak bagus ini. Ya kan, kuas sama ya, berarti kita dalam dalam satu evaluasi gitu, kalau memang ada pernah kasus-kasus seperti itu kan jadi
Iya, jadi evaluasi. handicap kan Iyalah. istilahnya kan. Udahlah, anak ini kayaknya tarik aja lah ya kan, iya kan. Kalau kantor camat. Aduh. Ya. Iya. Tapi Apalah. selamat terus ya. Iya, jadi ini aja lah, misalnya ke kantor desa atau apa kan, Kantor camat lah. bantu-bantu Kantor masyarakat desa aja. Oh iya. Iya. Volunteer. Iya lah kan, 22 tahun gitu Iya, di kan. puskesmas ya. Iya. Ya. Ya itu berita yang ketiga ya soal masalah bayi prematur yang Prematur yang meninggal dunia Kita akhirnya. turut berbela-sungkawa Ya. kepada keluarga yang ditinggalkan keluarga begitu Pak ya. Surya tadi ya. Pak Surya Dharma. Nah, itu 3 berita yang bisa kami bahas hari ini. Tentunya Bang, sebelum kita mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini semalam ada kasus yang mencuri perhatian publik ya ketika pegiat media sosial ini yang juga dosen UI ya. UI bukan USU Bang, UI. Ini siapa namanya? Armando Maradona. Ade Armando ya. Kalau udah Wah, dengar Armando ini teringat Maradona aja. Digebuki begitu sedemikian rupa ya. Ya, pertama ini tentu yang menjadi pertanyaan, kenapa lah Bang Ade di sana gitu ya? Kok cari penyakit gitu kabar-kabarnya ya? ini yang aku dengar ya dari kawan-kawan di Jakarta, beliau membuat konten inilah. Konten untuk dipukuli gitu ya. Konten demonstrasi itu dibuat jadi konten yang kemudian di upload, dinarasikan di satu saluran di YouTube. Cokro. Bukan Cokro. Ada satu lagi yang di bajunya itu. Ada tulisan di bajunya itu, aku lupa apa namanya, tapi untuk saluran itu. Dan nekat sih kalau menurutku. Iyalah, ya kan. Menurut saya juga terlalu riskan sekali gitu kan. Karena dia kondisinya bukan sebagai orang yang sangat dicintai di negeri ini kan. Kalau orang yang sangat dicintai, Roma Irama misalnya kan, kalau di situ Pak Haji kan langsung gitu, begitu orang kan. Dan kemudian juga sebenarnya aksi pemukulan ini nggak patut lah terjadi, ya kan? Iya. Kita apapun ininya ya, latar misalnya lah kita berbeda pandangan ya sah-sah aja. Apapun gitu. latar belakangnya, kekerasan itu tidak bisa. Iyalah, ini kan aneh. Apalagi di satu sisi misalnya ya Bang, ini saya lihat kan di media sosial Bang Ade Armando ini dituding sebagai penista agama. Tapi di sisi lain orang-orang yang melakukan pemukulan ini mengaku membela agama, paling agamis. Loh, apa bedanya begitu ya? Ketika di saat bulan puasa lagi begitu. Ini kan ya aneh lah menurut saya gitu. Beda pandangan sih. Setahuku agama itu tidak pernah mengajarkan, setahuku ya, selama dulu pernah belajar. Dulu ngaji lah ya. Dulu selama remaja sampai agak bersuluk lah ya. Pak Abang bersuluk kan. 2 bulan aja. Tidak ada pernah mengajarkan tindak kekerasan lah ya. Kita itu mensyukuri orang yang tertimpa musibah seperti itu. Iya, misalnya ya kan? Ini kan dipukuli. Iya, kan? Ini ada yang Ade Armando dipukuli. Syukurlah kayak gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada dalam ajaran kita itu seperti itu. Boleh saja kita pahala, tapi udahlah ya. Memang mungkin itu jalannya gitu kan. Iya, memang seperti itu. Aku juga enggak ya secara pribadi juga tidak agak sering tidak sependapat dengan agak kurang sur lah ya dengan beberapa pendapatnya. Bisa ya kan kita kadang kan juga nggak sur juga kan dengan beberapa pendapatnya gitu kan. Tidak selalu sependapat dengan dia. Banyak lebih sering tidak sependapat ya kan. Sering lah ya. Tapi yang nggak sampai. Tapi aku tidak dalam lantas, posisi mensyukuri dia dipukul, enggak. Iya kan? Ya apapun kalau tindak kekerasan itu tidak bisa dibenarkan ya kan. Iya. Tapi kejadian ini mencoreng secara keseluruhan aksi itu jadinya itu ya kan? Dia Bang. Kawan-kawan mahasiswa sendiri bukan pelakunya kalau menurut ada beberapa yang memang mereka justru ketika Pak Armando Maradona itu lagi di wawancara gitu kan buat konten dia mahasiswa tadi sebelah-sebelahnya kemudian tiba-tiba ada yang Bajar pengkhianat Bajar itu yang kemudian ada pemukulan tiba-tiba masuk dan itu siapa mahasiswa sendiri bingung kan. Nah, ini aku terakhir terima juga belum tahu apakah benar atau tidak itu BEM dari UI yang tempat beliau mengajar itu sudah menyatakan menyampaikan pernyataan sikap gitu mengecam aksi kekerasan itu. Jadi akhirnya aksi dari teman-teman mahasiswa yang mengkritisi
3 periode cetusannya Bapak itu ya. Bapak itu, akhirnya kan jadi nggak nyampe gitu, nggak esensinya hilang. Iya, sama kayak misalnya demo waktu ketika di Medan begitu ya, yang ada sampai anak-anak STM. Alah, ini kan sama halnya ini seperti itu begitu ya. Jadi sebenarnya hilang. bukan anak STM itu, yang tawuran di ujung apa sana. Iya. Tawuran bawa giri itu, itu. Nah ini kan jadi apa ya? Ya menurut saya kemarin aksinya sudah mantap mengkritisi bagus. Soal itu perlu memang dikritisi karena barangkali banyak orang yang berkepentingan agar presiden 3 periode, kalau nggak 3 periode kan dia bisa dibuang nanti gitu ya, kira-kira ya kan gitu ya. Kalau presiden yang baru kan belum tentu. Iya, belum tentu kan. Belum tentu dipakai istilahnya. Iya, macam-macam ini kan yang mau digadang-gadang, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Praps kan, Pak Prabowo kan, iyalah tentu. Masuk Pak Prabowo. Iya, masuk Bang. Banyak juga yang mendukung Pak Prabowo. Saya pun sebenarnya memberikan semangat juga jangan menyerah Pak gitu. Jangan menyerah. Maju terus. Ya tapi kalau nanti duduk ya jangan kejam-kejam kali kan gitu. Itunya kan gitu kan. Ya tetap kita dukung lah. Mbak Puan Maharani juga maju kan? Dengan maju chicken wingnya. Iya kan? Ya pastilah semua tokoh-tokoh ini pasti cita-citanya tentu ingin memimpin bangsa ini dengan baik dan benar, walaupun dalam perjalanannya masih kurang baik mungkin mungkin kan gitu kan. Ya gimana ya gitu kan. Tapi yang poinnya ya jangan sampai terjadi aksi yang barbar lah ya. Mungkin itulah. Saya juga kadang banyak kok kurang sepakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Apalagi dengan menteri-menterinya. Ya menteri-menterinya. Minyak goreng yang sampai sekarang masih nggak ngerti. Membingungkan. 14.000 dari mana gitu loh. Ya wajar hilang kalau menurutku itu. Karena minyak goreng itu. Karena harganya nggak masuk cocok. Akal. Ya gimana pun namanya pedagang ya. Pedagang kan pasti cari untung lah. Ya kan? Ya kalau dia jual rugi kan. Iya. Oke, kita sudah gini-gini kan. Udah kayak mau buka puasa aja. Ya kan? Iya, baik. Ada acara selain ini. Iya, betul. Apa? Mutiara Ramadan. Ikuti tausiah. Iya, jadi begitu ya kira-kira. Pertama memang silakan saja berbeda pendapat tapi jangan sampai melakukan aksi kekerasan ya kan. Kemudian ya silakanlah menyampaikan pendapat di muka umum dengan baik begitu ya. Jangan sampai terpancing dengan provokasi-provokasi. Saya sepakat dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman pendemo yang mengkritisi masalah wacana 3 periode ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang disuarakan bisa didengar pemerintah dan ya wacana 3 periode penundaan pemilu itu batalkan begitu. Akhirnya memang kan sudah kan, sudah disampaikan oleh pemerintah. Pak Jokowi juga sudah bilang mungkin ada joke semalam seperti ini. Apa itu kira-kira? Ketika mahasiswa itu demo ya kan, tolak 3 periode ya kan, tolak perpanjangan pemilu. Lalu sebelahnya tolak 3 periode, tolak pemilu kata. Rupanya di sebelahnya Pak Jokowi. Dia ikut demo juga, dia ikut menolak juga. Gitu. Berarti yang menggebu-gebu Bapak itu ya. Oke, baik, terima kasih buat Jokowi sendiri. Terima kasih buat netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore.